Baik Bapak Ibu, jalan-jalan masing-masing kalau tidak kerja. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjut kembali di pembelajaran. Baik, sesuai dengan jadwal sesi kita pada hari ini yakni tentang pembelajaran yang meliputi ICT, PP, TTP. Materi atau tujuan pembelajaran di akhir semester, di akhir jenjang. Jadi kalau dulu mungkin nilai kognitif ya, seperti itu bisa dikatakan. Nah, formatif itu bisa keterampilan sensnya. Berikutnya Bapak Ibu, asesmen sumatif ini tadi sudah saya jelaskan sebagai pertimbangan dan kebijakan satuan pendidikan. Ini tujuannya seperti itu. Sedangkan yang formatif ini, yang asesmen sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran dan atau akhir jenjang. Jadi Bapak Ibu di sini nanti sebenarnya itu tidak beda jauh ya dengan asesmen sebelumnya di kurikulum sebelumnya. Cuma di dalam kurikulum Merdeka ada tambahan dan penyempurnaan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi saat ini yang dibutuhkan untuk mewujudkan anak-anak yang sedang menghadapi masa-masa yang akan datang, di mana di situ nanti anak-anak harus memiliki keterampilan abad 21 plus ya. Jadi artinya begini, kita sering terjebak pembelajaran itu melihatnya ada di urutan rangkaian buku bab 7 misalnya. Pembinaan Nabi saat di Madinah. Anak baca. ya memilih Ibu kalau di awal sebenarnya udah ya. Silakan kalau Bapak Ibu pengen memahami lebih dari sebuah RPP modul lebih bagus lagi gitu ya. Jadi nggak kemudian tadi membandingkan lah ini untung nggak dengar Farel ya Bu ya, kalau jadi banding kayak gitu loh. Itu yang nanti ini ya tentang SKI berbasis riset itu biasanya anak-anak konsultasi mengenai mata pelajaran yang saya ampuh, yaitu sejarah bulan Islam, di mana ini ada hubungannya dengan mengembangkan nalar kritis ya dalam pembelajaran itu. Kemarin saya cenderung beberapa tahun kemarin itu mengajarkan SKI berbasis riset itu. Salah satunya bisa mengembangkan nalar peserta didik gitu ya. Nah, itu kan membentuk 4C ya. Collaboration, communication, critical thinking, creativity. Dan mungkin sering Bapak lihat juga di Facebook itu tentang link-link YouTube tersebut. Nah, saya cenderung ingin konsultasi dan ingin diberikan masukan. Karena selama ini beberapa tahun terakhir ini ya tentang SKI berbasis riset itu biasanya anak-anak kan langsung terjun, contohnya tentang pesantren nih, ke pesantren terdekat atau ke masjid-masjid terdekat tentang peran dakwah dalam Islam di Indonesia. Nah, itu tanpa saya dampingi. Biasanya saya hanya memberikan panduan untuk cara bertanya hoax itu ya. Nah, hindari pertanyaan-pertanyaan yang low. Silahkan bertanya ke tokoh-tokoh masyarakat dengan diawali dengan bandingkan seperti itu, mengapa, kita bisa menangkap apa yang ingin Ibu konsultasikan. Saya ingin masukan dari Bapak, apakah ketika saya menerapkan SKI berbasis riset itu tidak hanya di lokasi yang dekat dengan rumah mereka, tapi saya ambil beberapa anak yang kritis, karena ini topiknya tentang kritis. Saya ambil dari beberapa kelas yang perwakilan anak kritis, kemudian saya ambil langsung. Terima kasih Pak Safar sudah bisa menangkap ya? Ya, sudah bisa. Ya, sudah. Oke. Terima kasih Bu. Sehingga apapun yang keluar dari pikiran, hati dan rasa saya dan semuanya itu senantiasa dibarengi dengan kemanfaatan, senantiasa dibarengi dengan inspirasi, terus semata-mata kita akan menunjukkan masyarakat dan generasi bangsa yang memiliki investasi yang memiliki nilai edukasi beragama. Itu saya kira saya judulnya adalah proses belajar Pancasila dan pelajaran akan dialami sebagai penuh sebagai bapak
Setelah ini saya yang kemudian sudah terpaksa lagi ya nanti setelah ini. Oke, baik Pak, siap. Ini kita berikutnya. Ini Bapak Ibu, ini tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini tidak harus menjadi sesuatu yang dirisaukan. Jadi tidak selalu menjadi sesuatu yang dirisaukan. Bapak Ibu, misalnya di situ ada 10-15 tahapan. Saya melihatnya cukup simpel. Jika ada organ tubuh manusia itu, misalnya ada rumah yang paling utama, paru, pinggang, jantung, mungkin mata dan telinga. Maka Bapak Ibu cukup